610. Why 610? That remind me of something. Banyak. Penguatan. Kita akan dengarkan pemantik dari Deputi dalam hal ini penguatan kapasitas ASN dalam transformasi sosial ekonomi pasca bencana melalui hilirisasi. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN. Mohon maaf dari beliau karena tiba-tiba beliau tidak bisa hadir dan hanya menyampaikan dengan teknik saja. Kita coba saksikan dulu untuk menjadi pemantik diskusi. Silakan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tomo, Penyelenggaraan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Kementerian Koordinator PMK untuk membangun sistem kebijakan dalam rangka mempercepat transformasi sosial ekonomi pasca bencana. Sebagaimana kita tahu bersama, terdapat lebih dari 120 napi aktif dan lebih dari 290 kapal aktif di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling rawan bencana. Secara membuktikan bahwa setiap bencana selalu meninggalkan jejak, yaitu kehancuran fisik dan pelajaran untuk bisa. Kita ingat peristiwa 21 tahun yang lalu ketika Aceh ditimpas oleh bencana tsunami yang amat dahsyat. Aceh pada waktu itu bisa dikatakan paling cukup karena ratusan ribu penduduk menjadi korban, sementara mereka yang selamat kehilangan rumah, lahan, fasilitas publik, bahkan sumber mereka seperti memulai kehidupan dari namun dari sebuah unsur awal membangun sistem sosial ekonomi yang baru dan berkembang. Tsunami Aceh 2004 memberi pelajaran berharga dari kamus pengetahuan bahwa sistem tata kelola bencana yang kuat bangsa. Ini akan membangun sistem bencana yang kuat dan berhasil. Sama dengan peristiwa Aceh, sekitar 6 bulan yang lalu kita mengalami bencana alam berupa erupsi Gunung Merapi lagi-lagi di Flores Timur. Peristiwa itu menuntut semangat yang sama, yakni membangun kembali infrastruktur fisik sekaligus ekosistem sosial ekonomi dan kelembagaan. Bedanya antara teori progres, fragmentasi kebijakan, upah pilih kewenangan, dan kebutuhan sinergi lintas. Dalam menghadapi kompleksitas pasca bencana, koordinasi saja tidak cukup. Kita perlu belajar terus kolaborasi yang positif dan berkelanjutan. Ekosistem kebijakan yang sinergis dibangun melalui 3 fondasi utama: satu data, satu peta, dan satu rencana, agar semua pihak bekerja dari informasi yang sama. Dalam proses ini memastikan mekanisme teranalis berperan aktif sesuai kapasitas. Di atas semuanya dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif, yakni kemampuan untuk mengumpulkan dan mengorkestrasi kepentingan dan energi dua sektor menuju tujuan bersama. Dalam perspektif transformasi sosial, pemulihan pasca bencana idealnya tidak dimulai dari infrastruktur, melainkan dari pemulihan rasa aman, rasa saling percaya, dan kohesi sosial. Sebab masyarakat yang kehilangan rumah dan mata pencaharian juga kehilangan rasa aman dan mata hidup bersama. Oleh karena itu, pendidikan yang kontekstual perlu diperkuat untuk membangun literasi kebencanaan, gotong royong, dan adaptasi hidup sejak itu. Program pemulihan psikososial juga harus berbasis komunitas dengan perempuan dan anak sebagai agen pertahanan. Di Flores Timur misalnya, sinergi antara sekolah, gereja, dan
menjadi motor sosial untuk menumbuhkan harapan dan solidaritas pasca revolusi. Sementara itu, dalam perspektif transformasi ekonomi, ketangguhan pasca bencana tidak akan lahir dari bantuan semata, melainkan dari kemampuan masyarakat membangun kembali mata pencahariannya atau self-care. Oleh karena itu, para kebijakan perlu bergeser dari canggih ke empower. Potensi lokal seperti hasil pertanian, ikan, kopi, dan kerajinan harus diolah melalui hilirisasi berbasis komunitas. UMKM dan koperasi menjadi tulang punggung ekonomi baru yang diperkuat oleh pembukaan dunia usaha dan program CSR. Polres Timur memberi contoh inspiratif di mana warga memulai usaha air minum isi ulang dan produk herbal sederhana, menandakan bahwa ekonomi pasca bencana bisa tumbuh dari kreativitas dan daya tahan lingkungan. Dalam rangka membangun ketahanan daerah, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus didorong untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam beradaptasi dan belajar cepat. Dalam kaitan inilah, setiap daerah rawan bencana sebaiknya memiliki regional resilience hub, sebuah pusat koordinasi yang mengintegrasikan data sosial, ekonomi, dan lingkungan secara digital. Melalui sistem ini, keputusan bisa diambil berbasis bukti atau evidence base, bukan sekedar persepsi atau asumsi. Selain itu, daerah juga dapat menguji terobosan baru melalui policy sandbox, misalnya sistem kredit mikrohijau atau inovasi pendanaan gotong royong agar kebijakan yang diambil benar-benar relevan dan efektif di lapangan. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa manajemen pasca bencana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fase pemulihan semata, tetapi sebagai laboratorium pembelajaran kebijakan nasional. Dari kasus Polres Timur, kita telah membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membentuk model ekosistem kebijakan yang tangguh dan berkelanjutan. Build Back Better bukan sekedar membangun kembali yang hidup, melainkan membangun sistem baru yang lebih cerdas dan adaptif. Artinya, upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana bukan sekedar memulihkan seperti sedia kala, tetapi memanfaatkan bencana sebagai momentum transformasi sekaligus membangun ekosistem sinergi kebijakan yang lebih kuat, lebih terintegrasi, dan berbasis pembelajaran dari peristiwa bencana sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita langsung akan mendengarkan pemateri yang akan merespon terkait dengan peran dan dukungan kementerian lembaga terhadap program kegiatan yang ada di rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Lewu dan api di Kabupaten Polres Timur. Mohon maaf karena ibu yang ada saat ini duluan ya, karena bapak-bapak di sekitar kita banyak ya untuk sektor. Jadi kami akan mempersilakan dulu untuk koordinator sektor infrastruktur, Ibu Dirjen Cipta Karya. Silakan nanti bapak ibu langsung mendengarkan